Jadi sebenarnya udah waktu terakhir aku bersurat sama Bang Amar juga bersurat. Kalau banding akan ada kemungkinan agak lama dibalikin ke MK, ya kan? Karena emang secara prosedur kan jaksa cuma meminjam doang kan, gitu kan. Tapi kalau seandainya tidak banding, langsung PK, kemungkinan ingkrah keluar kamu langsung dibawa ke MK. Itu sudah aku jelaskan dan Bang Amar di situ sudah menerima, ya udah berarti aku harus kuat gitu gitu. Iya, yang penting aku nggak mau banding karena punya ketakutan sendiri yang seperti bilang takut hukumnya nambah atau gimana. Jadi ya udah apapun yang terjadi ini pasti dibalikin ke MK karena emang sudah prosedurnya seperti itu kan. Awalnya kan yang udah dipindahin terus dibalikin juga kan karena putusan hakim untuk keperluan sidang dan ya udah selesai sidangnya itu ya memang sudah prosedurnya harus balik ke sana. Cuman kan kita keluarga udah berupaya kirim surat dari zaman PH lama kan sudah ke Pak Dirjen, cuman kan ya itu kita hormati lagi seperti Bang Krisna bilang, kita cuma pengen nanti alasannya apa sih dia iris atau apa gitu aja sih. Jadi Bang Amar sih aku lihat udah kuat gitu, udah menerima konsekuensinya ini kalau tidak banding. Kamu pasti segera, tapi pesannya dia sama aku dan adik-adiknya, perjuangin aku lagi ya untuk aku balik lagi ke sini gitu. Nah, itu aja pesannya dia. Dok, ini kan kalau ngeliat banyak banget dari perjalanan proses hukum Amar sendiri kan banyak kejutan lah. Dalam arti gitu. Terus dokter sendiri udah dan keluarga Bang Amar sendiri udah menerima nggak sih dok suatu saat ketika semua usaha supaya ini hari ini ditolak, ini kan PK-nya juga lagi mencoba diajukan terus tiba-tiba ditolak dan akhirnya harus menjalani hukuman di ya segitulah ya sudah putusan ya. Seperti apa tuh dok? Ya sudah, ya nggak apa-apa, intinya kita sudah berikhtiar ya, sudah berjuang, jadi nggak akan ada penyesalan. Jadi intinya kalau kemarin cuma diem aja, coba ya kemarin gue berjuang kan nggak ada lagi kata-kata itu gitu. Intinya udah berjuang, istilahnya adik-adiknya dan aku sampai titik darah penghabisan nih, tapi emang Allah memutuskan untuk tetap 7 tahun ya sudah gitu. Jadi kita kan sudah berjuang. Ya, terus hubungan dokter sama 7 tahun itu kan nggak 7 tahun ya, balik lagi kalau soal kayak gitu, aku nih masih tetap orang lain, biar gimana aku nih mungkin perantara Allah untuk membantu Bang Amar. Balik lagi ke soal perasaan, aku tuh tidak memaksakan untuk nanti sekiranya Bang Amar bebas terus lo harus nikah ya sama gue, lo harus jodoh sama gue udah berjuang. Enggak, sama sekali aku tidak ada berniat kayak gitu. Tapi emang saat aku dekat sama Bang Amar, yang aku lihat gila nih orang harus butuh bantuan, butuh supportnya tuh bukan support secara finansial tapi secara moral, secara spiritual. Udahlah gitu maksud aku. Makanya untuk pihak-pihak terkait yang dekat sama Bang Amar, udah yuk turunin egonya gitu loh. Maksudnya untuk satu tujuan sih apa, nanti kalau emang Bang Amar udah keluar, terserah lo mau singkirin gue juga ikhlas kok gue gitu. Maksudnya udah gitu lah, karena emang aku mundur pun juga tanggung, semua udah berjalan, semua udah habis tenaga, pikiran segala macam sudah aku jalankan kan semua itu. Kalau aku mundur di tengah jalan ini kayaknya apa ya, maksudnya ya sia-sia aja gitu, dan sampai mentok aja gitu sampai di PK putusannya Bang Amar balik selesai udah gitu. Balik lagi jodoh nggak kemana, kalau nggak jodoh juga oke, tidak apa-apa gitu. Dok, jodoh gak kemana, cuman kan orang melihat dari awal sidang sampai sekarang dokter selalu ada gitu. Artinya kan bukan cuma waktu itu, tapi kan juga ya materi, ya perasaan segala macam. Ya. Apa pengorbanan apa aja sebenarnya yang selama ini dokter? Ya, harusnya mereka bisa lihat itu ya. Itu makanya aku bilang kan, balik lagi orang-orang yang terdekat Bang Amar yang nggak suka sama aku, yuk turunin aja egonya, pura-pura suka aja dulu sama aku. Nanti setelah itu disingkirin akunya nggak apa-apa, asli aku ikhlas, lillahi ta'ala aku ikhlas banget nolong banget. Karena bukan ya, awalnya kan emang teman membantu, tapi Allah ngasih perasaan lebih ke aku dan ke Bang Amar kalau kita saling support, kalau kita nih bisa jadi satu ketika kita hidup bersama, saling membutuhkan gitu kan. Tapi balik lagi kalau emang sudah tidak digariskan untuk jodoh, emang gue cuma sebagai perantara membantu Bang Amar, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, dok, itu kan dari pihak Amar Zani sendiri. Nah, kalau dari pihak keluarga dokter sendiri seperti apa? Alhamdulillah kalau keluarga aku nggak terlalu banyak ikut campur, lebih banyak diem. Intinya suka atau tidak suka dia diem gitu, karena dia berpikir dokter ini, saya ini sudah dewasa, sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri gitu. Jadi mereka lebih banyak diem dan tidak ikut campur sih.
Tapi dokter banyak kehilangan waktu buat me time, bahkan untuk kepentingan diri sendiri tuh mungkin banyak yang Ya hilang pasti, juga. ya pasti itu tidak mau kiri sama anak yang harus setiap hari bisa antar jemput anak. Jadi kan kalau ada kayak gini-gini pasti kebuang waktunya. Cuman kan ya disesuaikan lah sekarang waktunya. Makanya kalau kadang-kadang hari Minggu aku nggak bisa diganggu gitu, harus udah sama anak. Gitu. Tapi dokter nggak melihat nggak rasa nyaman dan amannya seorang anak itu yang Iya, merasakan. bukan aku kegeeran ya, tapi Amar itu dari mulai boleh dilihat di FYP itu saat Bang Amar dibawa ke kejaksaan itu aku loh yang nemenin. Dari mulai belum persidangan itu aku loh yang mendampingi. Dia selalu menoleh ke aku karena bukan ABG cinta-cintaan, tapi dia menaruh harapan ke aku. Mungkin dengan aku nih bisa gue ditolong, gue dibantu gitu loh. Dia jadi kayak kalau ngeliat aku tuh kayak punya harapan gitu untuk cuman dokter nih yang bisa membantu gue nih gitu. Jadi gitu ya, maksudnya bukan jadi menghilangkan adik-adik, enggak, tetap maksudnya dia tuh kayak ada aku tuh sesuatu yang energi hidup kembali gitu kan, hidupnya dia berwarna. Jadi ketika melihat aku tuh ya itu dia selalu kayak ya nih lo perantara gue nih untuk tolongin gue nih untuk semua ini gitu. Jadi dari mulai di kejaksaan dia saat aku datang di bawah kejaksaan dia nangis benar-benar nangis pelukan sama aku bla bla tolongin yang gini. Jadi emang itu dari kejaksaan, coba dibayangin dari kejaksaan sampai sidang berapa bulan gitu aku menemani dia ya kan. Jadi udahlah gitu, maksudnya yuk kita balik lagi duduk bareng satu tujuan gitu. Untuk apa sih ya, untuk nyari keadilan ini kan. Yang tahu kasusnya bukan aku so tahu, tapi emang semua curahan Bang Amar itu apa yang terjadi di aku yang ketemuin tim yang saksi kemarin segala macam itu semua aku yang nemuin gitu. Jadi orang yang pertama lapas ngabarin aja Bang Amar tuh cuma hafal nomor telepon aku. Jadi maaf ya ada nomor telepon PH baru karena Bang Amar nggak hafal. Jadi kayak pihak lapas NK aja yang pertama dihubungin tuh aku WhatsAppnya. Karena Bang Amar itu cuma hafal nomor telepon aku. Itu memang kenyataannya, bukan aku sombong, bukan aku ger, tapi memang kenyataannya seperti itu gitu. Jadi bukan soal ABG kecintaan yang aduh nggak bakal ketemu, nggak bakal emang selama ini kita ketemu juga di mana sih? Di rambutan, nggak nonton XX1 gitu, pacaran kan nggak kayak gitu. Kita cuman fokusnya mencari keadilan di kasus keempat ini Bang Amar ya, karena Bang Amar semua contohnya gitu. Untuk dengan pengorbanan yang sudah dikeluarkan, tiba-tiba belakangan juga muncul ya dari pihak keluarga yang kata dokter tadi nggak suka, mengatakan bahwa Bang Amar nggak cinta dok. Gitu. Gimana sih? Nggak apa-apa, kan aku bilang nggak apa-apa kan, mau dipisahkan kalau Allah digariskan bersatu ya udah. Kalaupun kalian menyatukan, kalau tidak juga gimana? Jadi aku di sini tuh udah tidak diutamakan tentang perasaan, tapi tentang bagaimana Bang Amar ini cuma butuh support secara moral, secara spiritual. Dia tuh itu yang seperti tadi Panji bilang, dia tuh cuma takut jauh dari orang-orang terdekatnya dia kalau dia dibawa ke MK. Artinya sekarang ini dokter lagi melanjutkan usaha yang sudah dimulai, yang kedepannya nanti jadi bersama Bang Amar atau enggak masalah. Nggak jadi masalah. Saya selalu yakin kalau kita menanam kebaikan akan datang lagi, walaupun itu nggak datang dari Bang Amar. Aku percaya banget itu. Jadi udahlah, aku nggak terlalu pikirin itulah gitu. Tapi emang kita nggak bisa mungkiri saat ini aku dan Bang Amar sama-sama ada perasaan. Nggak menutup kemungkinan kalian bisa lihat dari perjalanan di persidangan, lihat aku berdua sama Bang Amar. Kita bukan orang munafik yang memang ada perasaan, tapi nanti di lain waktu Bang Amar bebas, kita sudah tidak ada perasaan, ya udah, itu udah jalannya Allah, udah takdir Allah, mau diapain juga.